Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika video sebelumnya kita sudah belajar tentang pembuatan boxplot, bagaimana membuat boxplot, di video kali ini kita akan belajar bagaimana menerjemahkan boxplot atau menginterpretasi dari suatu boxplot. Contoh, kita punya suatu data nilai ulangan, kemudian kuartil atasnya 85, kuartil bawahnya 48, mediannya 65, kita punya data terkecil 38 dan data terbesarnya 95. Nah, jika kita buat boxplot kira-kira akan seperti ini. Jadi ini data terkecilnya, kemudian batas kotak yang di bawah ini adalah kuartil bawah, kemudian kuartil atasnya, medianya adalah di tengah garis pembatas ini antara dua warna untuk memudahkan. Jadi untuk memudahkan mengamati, memang sengaja dibuat dua warna seperti ini. Nah, dan data terbesarnya ini titik yang paling atas. Di area kotak ini, sepanjang kotak ini disebut jangkauan antar kuartil. Jadi dari data ini kita bisa baca bahwa seperempat atau 25% data itu kurang dari 48, kurang dari Q1. Kemudian 50% data kurang dari 65 atau kurang dari median, separuh data. Kemudian 75%-nya itu kurang dari 85 atau kurang dari kuartil atas. Jadi seperempat sisanya di atas kuartil atas. Kita punya contoh, misal ini ada data jarak rumah siswa dari SMA 1, SMA 2, dan SMA 3. Pada SMA 1 kita lihat kumis atau whiskernya yang bawah lebih panjang sedangkan yang atas lebih pendek. Jadi jika kita melihat data seperti ini, maka sebagian besar datanya condong ke atas. Jadi dari data ini kita bisa melihat kuartil bawahnya ada di kisaran 900 ya, 950 mungkin. Nah, sebagian besar siswa rumahnya berjarak lebih dari 900 meter. Sedangkan yang kurang dari 900 meter itu hanya seperempatnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk SMA 2 kita melihat whisker atau kumis yang di sebelah atas ini lebih panjang. Artinya data cenderung mengelompok ke bawah. Jadi kelompok yang tengah ini, cenderung berada di bawah. Artinya kalau dari data jarak rumah siswa ini kita bisa interpretasikan bahwa 75% siswa atau lebih dari 75% siswa jarak rumahnya kurang dari 1200 ya, ini kurang lebih 1200-an. Jadi 75% siswa jarak rumahnya kurang dari 1200 meter. 75% siswa jarak rumah ke sekolah kurang dari 1200 meter, sedangkan sisanya ada di 1200 sampai 2200-an seperti itu. Nah, kemudian untuk SMA 3 ini jarak rumah siswa ke sekolah ini cukup merata karena whisker atas dan whisker bawah relatif seimbang, dan distribusi datanya juga di sini relatif merata. Jadi untuk SMA 3 kita bisa katakan 25% siswa rumahnya kurang dari 500 meter, kemudian 25%-nya lebih dari 1300 meter atau 1300 meter sampai dengan 1800-an. Kemudian sisanya 50% itu di kisaran 500 hingga 1300 meter. Jadi ini cukup merata untuk SMA 3. Nah, selanjutnya jika kita melihat data seperti ini data nilai ujian contohnya. Pada ujian utama kita memperoleh data seperti ini. Sebagian besar siswa lebih dari 75% siswa itu mendapatkan nilai kurang dari 70. Bahkan ada yang mendapat 0, dan kalau seperti ini yang mendapatkan nilai 0 cukup banyak.
Artinya mungkin lebih dari 25% mendapatkan nilai 0 gitu ya. Nah, setelah dilakukan ujian ulang, ternyata datanya berbalik. Ini tidak ada kumis atasnya atau whisker bagian atasnya tidak ada. Jadi kita bisa katakan sebanyak lebih dari 25% siswa mendapatkan nilai 100. Dan kita bisa katakan lebih dari separuhnya mendapatkan nilai lebih dari 70 atau nilai di atas 70, lebih dari separuh. Seperempatnya ini mungkin 65 ke bawah nilainya. Nah, kemudian data pencilan. Data pencilan itu adalah data yang berjarak lebih dari 1,5 kali jangkauan antar kuartil, baik di bawah kuartil bawah maupun di atasnya kuartil atas. Contoh, ini misalkan di suatu SMK gitu ya, jarak rumah siswa ke sekolah seperti ini. Nah, jangkauan antar kuartilnya ini kurang lebih 1.200 kurang lebih. Nah, kemudian di sini ada data yang jaraknya lebih dari 1,5 kalinya 1.200 ya. 1,5 kalinya 1.200 adalah 1.800 ya. Kalau ditambahkan mungkin sekitar 4.000-an sini. 1,5 kalinya. Nah, sedangkan ini ada satu atau mungkin ada 1-2 siswa yang lebih dari 4.000 meter jaraknya dari rumah. Jadi ini disebut data pencilan. Berikutnya data ekstrim. Data ekstrim ini lebih jauh daripada data pencilan, yaitu berjarak lebih dari 3 kali jangkauan antar kuartil. Nah, misal seperti ini di suatu SMK yang lain gitu ya. Ada siswa yang jaraknya lebih dari 12.000 meter atau 12 km. Lebih dari 12 km, padahal sebagian besar itu berjarak kurang dari 3.000 meter dari sekolah. Nah, ini disebut data ekstrim karena lebih dari 3 kali jangkauan antar kuartil. Nah, demikian untuk interpretasi dari box plot. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.